Kita mulai. Wali Kota Jakarta Utara Bapak Heru Budi Hartono, yang terhormat Kepala Biro Tata Pemerintahan, yang terhormat Bapak Rizwi Nandi, Wakil Direktur Utama Bank Mandiri, serta Bapak Ibu Lurah yang hadir pada sore hari ini. Di tempat ini guna menyaksikan salah satu kegiatan CSR dari Bank Mandiri, yaitu penyerahan pompa penyaring air bersih. Jadi dari air kotor, dengan menggunakan pompa ini Bapak Ibu sekalian akan kelurahan di DKI Jakarta. Dan penyerahan 2.000 sembako yang akan dibagi untuk 35 kelurahan. Hadirin yang berbahagia, kita ikuti acara yang pertama, sambut. Dari penerima bantuan serta Bapak Ibu warga Fluid yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini telah juga kami berikan untuk korban banjir di Jakarta pada tahun yang lalu, tahun 2013. Untuk diketahui bahwa alat ini adalah temuan dari Putra Indonesia, yaitu Bapak Profesor Igede Wenten, guru besar ataupun dosen di ITB. Selain itu juga pada kesempatan yang baik ini kami akan menyerahkan juga 2.000 paket berupa selimut, mie instan, teh, kopi, susu gula, biskuit dan obat-obatan yang juga akan dialokasikan di 35 kelurahan di wilayah DKI Jakarta. Perawang, Bandung, Kudus, Jepara, dan Bekasi. Total daripada bantuan ini keseluruhannya mencapai 3,5 miliar rupiah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami berharap bahwa bantuan ini tentunya akan dapat bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan air bersih. Senandi, Bahan, dan Pak Kuku, Sektor PP, dari Pak Kapolsek, Pak Suyudi, Pak Wali Kota, dan jajarannya, juga seluruh lurah, camat yang hadir. Pertama-tama saya ucap syukur. Hari ini kita kembali menerima bantuan dari perusahaan, kali ini dari Bank Mandiri. Kami tentu menyadari situasi Jakarta saat ini boleh dikatakan masih beberapa tempat tidak terkendali banjirnya. Kami menyadari seperti Kapuk Muara ini tidak mungkin bisa diatasi kalau kali Angke tidak kita shift pile habis dan kita tidak memasang pompa baru. Kami malah mau melakukan sesuatu, kami lagi negosiasi dengan pemilik lahan di Pantai Indah Kapuk. Kalau sana bisa membuat 30 hektar waduk, tentu kami jamin Kapuk Muara tidak akan banjir lagi. Jadi saya yakin masyarakat DKI tidak ingin dapat bantuan sebetulnya. Adalah beberapa yang oknum-oknum yang mungkin menikmati kalau tiap tahun banjir justru senang, tapi secara normal orang itu tidak suka sebetulnya. Nah, ini yang mau kita atasi, dan kesulitan kami adalah menyediakan rumah susun. Kita bisa lihat di sini begitu baik. Yang saya paling mengerikan itu adalah Muara Baru sebetulnya. Muara Baru kalau rob lagi pasang, ini airnya itu 2,8 meter. Dengan tembok begitu tipis, kalau roboh, saya tidak menyumpai, tapi ratusan atau ribuan orang, tapi kalau tengah malam bisa meninggal. Kalau sampai rob lagi pasang, ini jebol. Karena itu kami berusaha memindahkan. Tapi proses pindah, orang Muara Baru juga ada yang mau pindah tempat jauh, ada yang mau dekat. Karena masalah pekerjaan, kami juga mengerti bagaimana pemerintah pusat membangun sebuah kawasan perindustrian perikanan, pelabuhan Nizam Zaman, 43.000 pegawai tanpa menyediakan tempat tinggal. Ya tentu saja semua pegawai akan mencari tempat terdekat, nelayan hampir 5.000, 6.000 naik. Pasti mencari waduk fluid, tidak mungkin beli tanah di fluid atau di kota.
pasti waduk fluid didudukin. Nah, ini adalah sebuah kesalahan yang terjadi dari masa lalu. Nah, kami sedang kerjasama dengan pengembang. Kami mau membeli lagi 6,5 hektar lahan di waduk di Muara Baru. Sekarang sudah kita beli, sudah bangun 4 tower. 6,5 hektar kami akan bangunkan lagi rumah susun untuk memindahkan saudara-saudara kita dari Muara Baru ini. Jangan sampai kalau robo ada terjadi kematian yang luar biasa banyak. Ini harus kita hindari. Walaupun sekelompok orang mengatakan saya melanggar hak asasi manusia untuk tinggal seperti ini, tapi saya kira kalau sampai ada kejadian meninggal, nanti bilang kami melanggar hak asasi manusia. Nah, hal-hal inilah yang sedang kami lakukan. Tentu kami berharap Bank Mandiri bisa kontribusi dalam banyak hal. Saya juga lagi berharap dengan Bank Syariah Mandiri bisa menyediakan mengelola uang dari dinas UMKM kami, supaya kita bisa salurkan. Kami akan membangun banyak pasar rakyat, rumah-rumah susun di bawahnya ada pasar rakyat untuk lakukan. Nah, kami tentu akan memperluas wilayah ini sampai menjadi 80 hektar. Kami akan pindahkan penduduk di sini, tapi tentu dengan catatan memberikan rumah susun. Kami sadar yang akan menghasut, yang marah adalah pemilik sewa yang punya rumah 10-20 unit lalu menyewakan kepada orang. Itu yang akan marah sebetulnya. Tapi kalau penduduk yang nyewa, dia tidak akan marah. Dia akan berterima kasih karena dia sewa juga lebih murah, hanya 5.000 satu hari. Paling mahal 12.000 satu hari. Nah, itulah yang akan terjadi di Jakarta. Sama seperti Kampung Pulau. Kampung Pulau sampai kiamat pun pasti akan banjir, karena tinggalnya di bantaran sungai. Nah, ini juga kami sedang mau menyodet. Kami mau berusaha menyelesaikan masalah itu. Tapi sekarang penduduk mau nggak ngalah 20 meter untuk supaya membuat sebuah seat pile lalu dipasangin kali gendong. Persoalan di Jakarta itu orang tidak mau ngalah, padahal ini situasi seperti ini kan. Nah, kadang-kadang kami terpaksa memaksa. Ini sama seperti ngurus anak kita. Kita bilang tidak boleh ini, dia ngelawan. Kita tahu untuk dia ini lebih baik, kita paksa. Nah, sekarang banyak orang Muara Baru yang kami pindahkan ke Marunda itu merasakan hidup baru, bersyukur. Dulu waktu pertama saya pindahkan mereka tidak ada yang mau, saya dicaci maki. Tapi sekarang kepenuhan, kami sampai kewalahan. Karena mendapatkan kulkas, TV, gas cooker, spring bed sampai ranjang. Kalau itu dikatakan kami melanggar hak asasi manusia, saya kira kami lebih melanggar hak asasi manusia membiarkan orang tinggal seperti ini, lalu kalau rob datang, tembok roboh, lagi pasang, lalu mati ribuan orang. Lalu apa kata orang nanti? Jadi sudah, kami paksa saja. Ini tidak ada pilihan, tapi tentu kami akan menyediakan rumah-rumah susun yang baik. Nah, kami juga akan berusaha membuka 90 hektar lagi, lebih luas daripada Peluit yang 80 hektar, waduk di Kali Tunjungan, di jalan tol. Itu kami akan buka, kita lagi nego juga dengan pengembang. Kalau itu dibuka, Taman BMW, Sunter, lalu Kelapa Gading, ada utang pengembang juga membuat ini. Lalu Cilincing, Marunda membuka 50 hektar. Kami yakin kalau di utara ini banyak waduk-waduk, istilahnya banyak penampungan air, yang kali gendongnya berfungsi. Ini waduk Pluit contoh kali gendong tidak berfungsi. Padahal fungsi kali gendong itu sederhana. Ketika lagi pasang air dari kiriman selatan begitu tinggi dan posisi air laut lagi rendah, maka yang dibuka itu pintu kali gendongnya, sehingga semua air langsung dibuang ke laut. Nah, sekarang tidak bisa. Waduk Pluit total harus mengandalkan mesin. Karena kali gendong semua adalah rumah-rumah yang diduduki dengan buang sampah di tengahnya. Ini juga kesehatan, Pak. Begitu kesehatan, kita temukan juga anak-anak yang di tempat kumuh seperti ini justru banyak mengandung darahnya itu timbal. Saya tidak tahu kenapa, kita lagi minta UNJ selidiki. Kalau mengandung timbal, ini anak nanti jadi agak bodoh. Ini anak jadi bodoh, ini juga berbahaya. Nah, ini hal-hal ini yang kita harapkan. Tentu saya sengaja melaporkan ini pada Bapak Ibu karena ini situasi seperti ini Jakarta. Kami tentu berdoa berharap kami tidak mau lagi ada sumbangan seperti ini, Pak. Ini sumbangan bagi kami itu memalukan sebetulnya.
betul-betul satu hal. Mungkin orang senang ada sumbangan, tapi bagi kami setiap sumbangan banjir berarti kami gagal mengatasi banjir. Kami tidak ingin ada banjir di Jakarta. Malah kemarin saya katakan ada yang mengkritiki kami katakan sederhana di dalam dunia demokrasi Indonesia. Kalau Pak Jokowi dan saya dinilai gagal mengatasi banjir, ya jangan pilih lagi 2017. Sederhana saja, tidak perlu maki-maki, tidak perlu banyak ngomong, cari saja orang lain yang lebih baik. Sederhana saja. Lalu kalau kami memaksa Anda pindah ke tempat lebih baik, Anda tidak suka, ya jangan pilih lagi kami. Saya katakan sumpah 7 turunan saja, jangan pilih kami. Tapi tetap Anda kami usir. Tapi kami usirnya ke tempat yang lebih baik, lebih layak. Nah itu yang kami lakukan. Sama ketika kami mau pindah ke Marunda, kami sedang membangun kawasan ekonomi khusus. Kami ingin banyak orang kerja di Marunda. Tapi persoalannya muncul, kalau Anda biasa jadi Pak Oga, maju-maju, mundur-mundur 3 jam 100 ribu, kerja di pabrik yang 75 ribu, Anda tidak mau, itu persoalannya. Nah Jakarta ini terlalu banyak premanisme, terlalu banyak orang metak-metak disewakan. Nah ini sedang akan kami berantas. Tentu tidak sekejam zaman Orde Baru yang punya tato kita hilangkan. Saya tidak tahu kalau memang harus mengancam. Banyak juga yang mengancam kan. Kita ini negara hukum, ada Pak Polisi segala macam, kami juga akan tangkap. Kami pun sudah mengidentifikasi mana provokator, mana tukang ancam, mana tukang hasut. Nah ini juga kita akan ambil tindakan tegas. Nah hal-hal inilah caranya kita selesaikan Jakarta. Sebetulnya saya berharap sekali Bank Mandiri kalau melakukan CSR, salah satu tuh mungkin truk sampah gitu Pak. Kenapa kami butuh sumbangan truk sampah, ditulisin merek Bapak? Ternyata DPRD kami menolak, kami mau membeli 200 truk sampah. Karena saat ini masyarakat itu selalu teriak, sampahnya tidak terangkut. Truk sampah hampir 600 unit, itu semua usianya di atas 20-30 tahun. Bocor di mana-mana. Kami ingin langsung beli 200 saja, supaya bisa langsung mengangkut. Dan para pemulung dimanfaatkan. Nah, kalau tidak, truk sampah akan buang ke sungai lagi. Ini mesti ada satu disiplin, sampah mesti siapkan. Nah itu kami, tadi saya dapat laporan dari negara Taiwan mau menyumbang 100.000 US dollar. Saya bilang saya tidak terima uang. Kalau mau bagaimana? Uang itu dipakai beli dump truk saja. Ditulis di situ, sumbangan dari masyarakat Taiwan. Nah mungkin ini bisa. Selain ada bus-bus tingkat, kami juga akan melakukan bus sedang masuk dari Pandai Indah Kapuk supaya orang-orang tinggal daerah ini yang punya mobil banyak ini mau pindah naik bus supaya kemacetan juga berkurang. Nah, kami berharap Pak ke depan CSR-nya itu ke sana bukan seperti ini Pak, tapi ini memang dibutuhkan saat ini. Kami berterima kasih. Dan itu kami berharap sekali lagi masalah banjir terus seperti sekarang. Greenfield semua banjir, kenapa? Pesanggerahan ada yang tinggal 1,5 meter. Di mana? Dulu yang lebarnya 50-60 meter. Karena sejak reformasi seluruh sungai Pesanggerahan itu didudukin pemukiman liar. Dan ini bukan orang miskin memiliki rumah. Orang miskin nyewa rumah di pinggiran Pesanggerahan. Nyewa juga sebetulnya. Jadi yang berkuasa ini bosnya, termasuk menyewakan mandi cuci kakusnya. Nah kami sudah tugaskan Pak Wali Kota, kami akan kejar pajak. Jadi seluruh penyewa ini, kalau dia ngotot kepada kami, Bapak jangan macam-macam ya, saya sudah tinggal sini sejak tahun 75, misalnya gitu ya. Udah tahun 75 berarti 39 tahun. Kalau 39 tahun Anda sewa atau menyewakan, berarti Anda wajib membayar pajak 10% dari nilai sewa. Kalau 10% kali 39 tahun, kalau tidak mampu bayar, pidana. Kami ada pasal pidana. Nah kami sedang merancang itu, supaya para penyewa-penyewa rumah yang liar ini, kami kejar pajak. Jadi ini terinspirasi film Al Capone, mengejar mafia di Amerika. Kejar pajaknya. Kita kejar pajaknya. Ini sistem keadilan. Kami juga temukan orang yang tinggal di Pantai Mutiara, dikasih lihat penghasilan 147,5 miliar setahun, bayar pajak hanya 6 juta. Pajak pribadi.
Nah ini juga akan kami kejar. Anda beli mobil mewah berapa, bayar pajaknya berapa. Inilah mengadministrasi keadilan sosial, supaya ada keseimbangan. Kalau Anda kaya, beli mobil bisa, tidak bayar pajak, kami kejar. Anda menyewakan jadi preman, tidak bayar pajak, kami kejar. Kami tidak kejar preman Anda, tapi pajak Anda. Tidak bisa bayar, ya kami penjarakan. Kami sita harta Anda. Nah ini kita sudah akan membuat MOU dengan Dirjen Pajak, supaya bisa punya uang membangun banyak rumah susun yang tidak dijual, tidak disewakan kepada orang-orang yang kurang beruntung di Jakarta. Karena saat ini orang Jakarta gaji 10 juta tidak bisa beli rumah lagi di Jakarta. Makanya untuk yang kurang beruntung harus dibangunkan rumah-rumah susun untuk tinggal di dalam. Nah ini konsep yang akan kami lakukan. Kita juga akan membangun rumah susun yang pakai lift untuk pekerja kantor, supaya mereka mampu menyewa apartemen harga kos, sehingga uangnya bisa hemat untuk transport dan bisa beli rumah di pinggiran. Nah, tapi ini semua terpaksa akan membongkar kawasan kumuh. Tidak ada pilihan. Dan kami sudah mengidentifikasi rata-rata yang memprotes kami, yang ribut dengan kami, adalah pemilik rumah-rumah sewaan. Pemilik rumah-rumah sewaan, atau yang dia sudah jual beli. Nah, kita sudah identifikasi, Pak, ini kita lakukan dengan baik. Saya kira itu dari saya, dari Mandiri, terima kasih banyak. Untuk ini saya harus bagikan ini, kalau situasi memang kurang menyenangkan, situasi banjir. Tapi dengan bantuan ini kami jadi enak. Apalagi teknologi khas kita. Terima kasih. Terima kasih. Kami persilakan untuk penyerahan secara simbolis dulu Pak, tembakonya. Setelah tembakau nanti kita akan mencoba air pompa air ini. Kami silakan Pak, tembakau dahulu. Bapak Dirut mungkin surat simbolis biar lebih resmi Pak. Kepada Pak Rizwinandi dan kepada Pak Rizwinandi dan Pak Cahaya Basuki. Pak Basuki. Foto sini foto. Foto dulu ya. Nanti di depan kita bisa lihat. Kita akan coba di depan Pak. Ini alat-alatnya. Ini bisa dilihat kan? Ya. Ini, nah ini disiapkan. Kalau wali kota silakan Pak. Nah ini hasilnya bersih Pak. Ibu Mila boleh minta tolong. Jadi baunya juga hilang. Baunya juga hilang Pak. Apa belum boleh Pak, tapi sebetulnya menurut yang membuat kan saya jadi nggak bau Pak, karena nggak bau lagi kan, ya? Ini bau banget Pak. Permisi. Lagi Pak, tolong Pak. Lagi kasih diulang fotonya Pak. Tarik saja, tarik. Bisa buat cuci pakaian
bisa buat mandi. Gitu. Dan Pak Basuki, alat ini bisa digunakan bukan hanya untuk banjir, Pak. Bukan hanya untuk banjir, tapi untuk tempat-tempat yang sisa air bersih. Iya. Kalau dia penuh, bisa keluar dulu, tapi nggak terlalu. Iya. Jadi bisa dipakai seterusnya Pak, bukan hanya banjir, tapi untuk keberlanjutan. Coba Bu minum, Bu. Aku minum. Itu Pak. Iya. Kita masuk di katalog ya. Iya. Pak Wenten Pak yang ngambil ya. Tahun lalu kita juga kasih ini Pak. Itu ada Membran dengan teknologi membran 500 sampai 700 liter dan ini bisa digunakan selama 3 sampai 4 tahun, Pak. 5 sampai 6 tahun. Iya, lurah yang mewakili lurah penerima untuk tidak pulang karena acara Pak, alat akan langsung kita berikan kepada Bapak Ibu. Ya, sekali lagi kepada Bapak Ibu wakil dari kelurahan untuk tidak pergi kemana-mana, tetap di tengah karena nanti sebentar lagi kita akan panggil satu persatu untuk menerima pompa ini. Kepada Ibu Sofi, Di Jakarta kita berusaha bekerja semaksimal mungkin. Ya, kita sekarang berusaha bekerja semaksimal mungkin dengan masyarakat, dengan perusahaan-perusahaan, dengan CSR-CSR seperti ini untuk bisa mengatasi korban-korban banjir. Karena banjir ini kalau dari ramalan cuaca akan lama ini. Nah, kita khawatir kalau mereka sampai ada kan semua tenaga juga capek kan. Ini kesehatan masyarakat nggak bisa kita abaikan. Baik, kita sekarang sedang berusaha kerja keras dengan seluruh elemen masyarakat, relawan, TNI Polri yang bekerja keras untuk bisa menolong korban banjir dulu. Nah, tentu kita juga berusaha kita turunkan banyak alat berat, menggali sebisa mungkin yang kita gali. Dan kita juga lagi berusaha untuk bangun waduk, termasuk kita juga ada kerjasama dengan Kabupaten Bogor, Bupati Bogor sangat kooperatif. Kita lagi berpikir bagaimana di hulu dari Sungai Ciliwung ini kita bisa membuat banyak sumur-sumur resapan. Nah, kita lagi pikirkan gimana mekanismenya. mohon maaf kepada Termasuk Bapak Ibu Lurah, tunggu sebentar. kita juga akan membantu mereka menggali waduk-waduk mereka yang sudah mungkin puluhan tahun tidak pernah digali. Ya, Pak, ya. Nah, ini kan kirimkan alat berat untuk membantu. Kami juga akan memesan dredger lagi. Kita sudah beri 3, kita mau beri 3 lagi untuk membantu mereka menggali ini. Jadi itu yang bisa kami lakukan saat ini. Tentu saja soal waduk lama harus kita bersihkan semua, kita dalamin. Kami yang paling pusing itu harus beli tanah cepat dan membangun rusut. Karena hampir semua sungai waduk diduduki oleh rumah-rumah orang-orang yang nyewa sebetulnya. Nah, lebih baik kita pindahkan mereka lalu kita normalisasi. Itu yang akan kami lakukan. Termasuk sitpile yang lubang, yang bolong sedang dikerjakan sekarang. Alkan lagi turun kerjakan. Dan